azan. Firman Allah dalam surat Yusuf ayat 70. Ada 5 pokok pembahasan terkait ayat di atas. Pertama, di antara keluarnya Nabi Yusuf dari penjara karena fitnah yang dituduhkan kepada beliau dan kembalinya Yusuf ke lingkaran istana untuk yang kedua kalinya bermula dari mimpi Raja Mesir yang membingungkan dan tidak satupun orang istana mampu untuk menafsirkan kecuali Nabi Yusuf. Nomor 1. Maka dipanggillah Yusuf dari penjara lalu dikatakan kepada Yusuf, Yusuf ayyuhas siddiq wa aftina fi sab'i, itu di surat Yusuf ayat 46. Nabi Yusuf menjawab di surat Yusuf ayat 47 ayat sampai 49. Dari sinilah mulanya Yusuf dikeluarkan dari penjara dan akhirnya bisa menghirup nafas segar di lingkungan istana, dan akhirnya Yusuf diamanahi untuk menjabat sebagai hakim Mesir, mengurus perkara agama dan dia demikian menurut keterangan Ibnu Katsir. Nomor 2. Kedua, tatkala saudara Yusuf datang ke Mesir untuk yang kedua kalinya meminta bantuan makanan akibat kemarau panjang yang menyelimuti hampir seluruh penduduk Mesir dan sekitarnya, untuk yang kedua kalinya ini mereka datang bersama Bunyamin. Sesuai permintaan hakim Mesir yang sebenarnya itu adalah Yusuf yang dahulu mereka buang ke sumur. Itu tentang cerita Yusuf. Mula-mula ketika semua makanan sudah disiapkan dan sudah dimasukkan ke karung masing-masing, maka dengan sengaja diletakkan as-siqaya atau sejenis wadah minum milik raja yang juga bisa dipakai untuk menakar makanan di karungnya. Bunyamin. Nomor 3. Lalu berseluruh seorang penyuruh, wahai kafilah, sungguh kalian adalah pencuri. Menurut At-Tabari, kata adana pada ayat di atas secara bahasa juga bisa dikaitkan dengan nadi yang berarti memanggil atau menyeru, dan bisa juga diartikan dengan a'lama yang berarti memberitahu. Maka muadzin adalah orang yang memanggil atau menyeru atau seseorang yang memberitahu tentang suatu hal. Nomor 4. Demikian sebuah drama kecil, ya, ini tentang cerita Nabi Yusuf. Tahun berikutnya mereka kembali dengan mengajak ayahnya atau Nabi Yakub. Singkat cerita, akhirnya setelah 80 tahun berpisah menurut sebagian riwayat, karena peristiwa Yusuf dibuang ke sumur, akhirnya mereka kembali dikumpulkan oleh Allah. Di dalam surat Yusuf dijelaskan, surat Yusuf ayat 100. Ketiga, yang seperti yang sudah disinggung di atas bahwa azan secara bahasa bisa diartikan panggilan an-nida atau pemberitahuan al-i'lam. Namun secara istilah fuqaha ini maksud dengan azan adalah al-i'lamu biwaqtis salati al-mafrudatu bil lafzi ma'lumatin ma'thuratin ala sifatin mahsusatin. Pemberitahuan perihal masuknya waktu salat fardu dengan menggunakan lafaz-lafaz yang ma'thura dengan cara yang khusus. Nomor 5. Adapun perihal persyariatannya seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 6, Muslim nomor 7, Abu Daud nomor 8, Tirmidzi nomor 9, Ibnu Majah nomor 10 dan lainnya, bahwa Rasul dan para sahabat awal mula sampai di Madinah setelah adanya peristiwa hijrah bermusyawarahlah perihal bagaimana memberitahu dan mengumpulkan kaum muslimin untuk salat di masjid. Sebagian sahabat ada yang memberi usul dengan menghidupkan api pada setiap waktu salat sehingga mereka yang melihatnya dari jauh bisa saling mengingatkan bahwa waktu salat telah tiba. Namun Rasulullah tidak menyukainya. Ada lagi memberi usul dengan meniup buk dalam riwayat Al-Bukhari, qarn dalam riwayat Muslim dan Nasa'i, qun atau syabbur dalam riwayat Abu Daud, yang menunjuk arti sebuah alat yang ditiup lalu kemudian darinya keluar suara. Dalam bahasa yang lebih familiar orang-orang sekarang menyebutnya trompet. Nomor 11. Tapi Rasul tidak menyukainya. Beliau menegaskan bahwa huwa min amril yahud, trompet itu bagian dari perkara orang-orang Yahudi. Lalu ada juga yang memberi usulan agar dipergunakan suara nakus dengan cara kayu besar dan panjang dipukulkan dengan kayu kecil agar keluar suara. Nomor 12. Namun lagi Rasul tidak mengiyakan. Beliau mengatakan bahwa ini mungkin sudah sering digunakan oleh orang Nasrani. Musyawarah pada hari itu belum menghasilkan sebuah keputusan. Rasul dan para sahabat pergi untuk kemudian perkara ini jadikan PR bersama. Selang beberapa hari di sana adalah Abdullah bin Zaid, sahabat Rasul ini bermimpi. Dalam mimpinya beliau melihat seseorang membawa nakus. Lalu beliau bertanya, wahai Allah, maukah anda menjual nakus itu untuk apa? Tanya laki-laki di dalam mimpi tersebut. Mau kami gunakan untuk memanggil orang as-salat. Jawab Abdullah Zaid dalam mimpi, kalau begitu maukah anda saya beritahu cara lebih baik mengajak orang solat? Sahutnya dengan senang hati. Jawab Abdullah bin Zaid dengan singkat. Laki-laki tadi lalu mengajarkan lafaz azan. Katakanlah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hanyalah seperti biasa, ya. Setelah selesai, laki-laki tadi terdiam sejenak lalu mereka kembali berkata, jika solat sudah hendak dilaksanakan maka katakanlah ucapan iqamah. Ketika pagi datang Abdullah bin Zaid menemui Rasul dan menceritakan mimpinya kepada Rasul. Sungguh ini adalah mimpi yang benar insyaallah, sabda Rasul. Lalu Rasul meminta kepada Abdullah bin Zaid untuk mengajarkan lafaz azan ini kepada Bilal agar Bilal azan dengan lafaz itu. Tatkala sahabat Bilal pertama kali melantunkan azannya, Umar bin Khattab yang itu sedang berada di rumah buru-buru keluar menuju masjid. Sampainya di masjid, Umar berkata kepada Rasul, demi Allah, sungguh saya juga melihat apa yang dilihat oleh Abdullah bin Zaid di dalam mimpi. Usut punya usut, ternyata Umar bin Khattab 20 hari sebelum ini sudah bermimpi persis seperti apa yang dilihat oleh Abdullah bin Zaid. Demikian awal mula disyariatkan azan yang diambil dari banyak riwayat yang ada. Keempat, lafaz azan seperti yang diceritakan oleh Abdullah bin Zaid di atas adalah lafaz azan yang diambil oleh kalangan Hanafiyah dan Hanabilah. Nomor 13, persis seperti yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan redaksi
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Sedangkan dalam Syafi'i mengambil lafaz azan dalam riwayat Abu Mahdzurah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan Nasa'i dengan reaksi sama persis dengan apa yang diceritakan oleh Abdullah bin Zaid di atas. Hanya saja ada pengulangan disebut dengan istilah tarji'. Tarji' itu adalah seorang muadzin sedikit merendahkan suara ketika mengucapkan lafaz dua syahadat. Lalu kemudian dia mengulang kembali kalimat syahadat itu dengan suara yang keras. Barulah setelah itu dilanjutkan dengan lafaz hayya 'alas shalah. Adanya tarji' atau pengulangan dalam mengucapkan lafaz sahabat itu menurut Abu Mahdzurah adalah sesuai dengan arahan Nabi sendiri ketika Nabi mengajarkan kepada Abu Mahdzurah lafaz azan nomor 14. Dan menurut pendapat mazhab Maliki, redaksi azan juga sama seperti yang diceritakan oleh Abdullah bin Zaid di atas, hanya saja lafaz takbir di awal azan hanya 2 kali, bukan 4 kali. Sama seperti lafaz takbir di akhir azan yang hanya 2 kali, bukan 4 kali. Alasannya bahwa cara seperti ini yang dipakai oleh penduduk Madinah. Selain bahwa yang demikian juga adalah salah satu riwayat lain dari Abdullah bin Zaid nomor 15. Dan mayoritas ulama berpendapat bahwa khusus untuk azan salat subuh ditambahkan lafaz as-salatu khairum minan naum setelah lafaz hayya 'alal falah. Penambahan redaksi khusus pada azan subuh ini dikenal dengan istilah taswib. Sebelum azan untuk salat dikumandangkan ada beberapa hal yang harus diperhatikan. 1. Azan dikumandangkan setelah masuk waktu salat kecuali subuh yang boleh dibuat azan 2 kali. 2. Azan dikumandangkan di awal waktu. 3. Azan dikumandangkan dengan lafaz Arab bukan terjemahan. 4. Melafazkan redaksi azan dengan benar berurutan antara lafaz azan dari awal hingga akhir. 6. Al-muwalah dengan tidak menjeda lafaz azan satu dengan yang lainnya dengan perbuatan makan, minum, berbicara dan seterusnya. 7. Mengeraskan suara. 8. Disunahkan menghadap kiblat. 9. Pelan tidak cepat sehingga seorang muadzin sedikit memberikan jeda untuk orang menjawab azan. 10. Azan dikumandangkan oleh orang Islam laki-laki berakal dan baligh atau sampai umur minimal mumayyiz. Ada beberapa ketentuan berikutnya yang harus diperhatikan khusus bagi seorang muadzin. Muadzin disunahkan dalam keadaan suci dan dari hadas besar maupun kecil. 2. Muadzin bukan seorang yang fasik. 3. Muadzin disunahkan memiliki suara yang bagus atau merdu. 4. Disunahkan bagi muadzin untuk meletakkan kedua jempolnya di telinga. 5. Azan dikumandangkan dengan berdiri. 6. Disunahkan orang yang azan adalah dia yang melaksanakan iqamah atau qamat. 7. Ada baiknya seorang muadzin tidak mengambil upah dari azannya, walaupun sebagian ulama ada yang menilai boleh-boleh mengambil upah dari azan. Kelima, memang aslinya azan itu dimaksudkan untuk memberitahu masuk salat dan untuk mengajak umat Islam salat berjamaah. Akan tetapi sebagian para ulama menilai bahwa ada beberapa kondisi di mana azan boleh dikumandangkan walaupun dengan niat azan untuk salat. Di antaranya adalah azan pada telinga bayi yang baru dilahirkan, azan pada telinga orang yang lagi pusing dirundung masalah, azan pada telinga orang yang sedang kesurupan syaitan, azan di belakang orang yang mau musafir, azan ketika terjadi kebakaran, azan ketika tersesat di jalan, azan di rumah dalam rangka mengusir syaitan, azan di telinga hewan yang ganas, azan ketika pasukan sedang berperang, azan pada waktu menurunkan mayit ke kuburan. Ke-10 hal di atas dan kondisi lainnya memang masih menjadi perdebatan pendapat di antara para ulama, antara yang membolehkan yang tidak membolehkan. Apapun itu, penulis hanya ingin mengungkapkan sebuah data bahwa ada kondisi di mana azan diperbolehkan untuk dikumandangkan walaupun bukan untuk azan salat. Maraji'. 1. Raja Mesir yang dimaksud adalah Ar-Rayyan bin Al-Walid bin Tharwan bin Arashah bin Faran bin Amr bin Amlaq bin Lawas bin Sam bin Nuh. Lihat Ibnu Katsir Qasasul Anbiya halaman 194. 2. Ibnu Katsir Qasasul Anbiya halaman 198. 3. At-Tabari Jami'ul Bayan jilid 16 halaman 172. 4. At-Tabari Jami'ul Bayan jilid 16 halaman 173. Nomor 5. Mawsu'ah Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah jilid 2 halaman 357. 6. Al-Bukhari Sahih Al-Bukhari jilid 1 halaman 124 125. 7. Muslim Sahih Muslim jilid 1 halaman 285 287. 8. Abu Daud Sunan Abu Daud jilid 1 halaman 135. 9. Tirmidzi Sunan Tirmidzi jilid 10. Ibnu Majah Sunan Ibnu Majah jilid 1 halaman 232. 11. Muhammad bin Amir bin Ali bin Haidar Aun Al-Ma'bud jilid 2 halaman 117. 12. Muhammad bin Amir bin Ali bin Haidar an Aun Al-Ma'bud jilid 2 halaman 118. 13. Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni jilid 1 halaman 404. 14. An-Nawawi dalam kitab Ajma'mu jilid 3 halaman 90. 15. Fathul Al-Qadir jilid 1 halaman 211. Ibnu Rushd dan kitab Ibnu Rushd dalam kitab Bidayatul Mujtahid jilid 1 halaman 113 dan 114.